Ya, malam ini kita akan kembali melihat di dalam kitab Wahyu ya. Kita akan melihat dari pasal yang ketujuh. Kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ketujuh. Memang satu bagian yang cukup indah untuk kita mengerti tentang rencana Allah dan juga tentang kesetiaan Allah. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ketujuh kita akan melihat bagaimana kesetiaan dan pemeliharaan Allah ya serta pemujaan yang dilakukan oleh uh, hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 144.000 dan juga begitu banyak orang yang dibangkitkan ya. Itu adalah satu hal yang sangat indah yang menunjukkan kepada kita tentang kesetiaan Allah. Kalau kita melihat kitab Wahyu pasal yang ketujuh, kita akan melihat pada prinsipnya ada dua bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang ke 144.000 hamba-hamba Tuhan, ya mereka yang orang yang melayani Tuhan, mereka yang dipakai untuk menginjili orang lain, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan kemudian kita juga melihat hasilnya, ya. Dan jumlahnya itu dikatakan di situ tidak terhitung banyaknya, ya. Jadi itu adalah sesuatu jumlah yang sangat besar. Dan kita kembali melihat di dalam pasal yang ke-6 pada waktu kita membahas tentang pasal yang ke-6 tentang penghakiman Tuhan. Kita melihat di situ karena murka Allah yang begitu besar ya, sehingga orang-orang merasa tidak dapat bertahan terhadap murka itu ya. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka berada di hadapan murka Allah yang begitu besar sehingga mereka merasa tidak dapat berdiri, tidak dapat bertahan. Tetapi kita melihat di tengah-tengah orang-orang yang tidak dapat bertahan itu, nah di dalam pasal yang ke-7 ini kita melihat ada 144.000 keturunan suku Israel yang dimeteraikan, mereka yang dapat berdiri teguh, mereka yang dapat tetap diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah. Jadi penghakiman Tuhan itu dilakukan, tetapi Tuhan juga di tengah-tengah situasi yang demikian memelihara orang-orang yang dapat dipakainya untuk kemuliaan namanya. Ya, jadi kita nanti akan melihat hari ini siapakah ke 144.000 orang itu. Ya memang banyak perdebatan dan juga bidat-bidat ya seperti saksi Yehova, mereka mengatakan itu adalah kelompok mereka yang diselamatkan yang akan masuk surga dan sebagainya. Lalu kalau kita melihat secara keseluruhan ya, pasal yang pertama kita tahu bahwa Yohanes mendapatkan penglihatan. Kemudian Yohanes disuruh untuk menuliskan surat kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Nah, setelah itu dari pasal yang keempat kita mulai memasuki satu penglihatan tentang masa yang akan datang. Ya, jadi hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang itu kita lihat, kemudian kita melihat penyembahan di surga sebelum Tuhan menjalankan akan penghakimannya. Kemudian di pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana Tuhan menjalankan penghakimannya dan kita melihat satu kronologi yang akan terjadi di dalam pasal yang ke-6 dari hukuman yang pertama, ya meterai yang pertama dibuka, meterai yang kedua, ketiga, setiap meterai itu adalah penghakiman Tuhan. Ya. Kemudian di dalam fase sebelum memasuki pembukaan akan meterai yang ketujuh, di dalam pasal yang ketujuh, kita melihat sesuatu yang sepertinya adalah suatu sisipan, ya suatu sisipan.
Jadi sisipan tentang penglihatan daripada Yohanes ya. Jadi kita melihat di sini ada 6 meterai yang sudah dibuka. Sebelum membuka meterai yang ketujuh itu ada sisipan satu kali. Dan kalau kita melihat seluruh kitab Wahyu, kita akan melihat di sana ada 5 sisipan ya, 5 sisipan yang akan kita lihat bersama-sama nanti ya, akan satu persatu sisipan-sisipan tersebut ya. Jadi itu adalah suatu hal yang kadang-kadang bisa membingungkan banyak orang karena mereka menganggap kelihatannya seperti bersifat kronologi, tetapi juga kelihatan sepertinya tidak bersifat kronologi ya. Nah, ada seorang menyebutnya sebagai NCPI ya. NCPI artinya non chronological parenthetical insertion ya. Jadi suatu sisipan yang tidak mengikuti kronologi yang ada pada waktu itu ya. Jadi pasal 7 adalah satu sisipan, lalu kita melihat pasal 11 dua saksi Yahudi juga merupakan suatu sisipan, dan kemudian kita melihat Wahyu pasal 12, dan kemudian kita juga melihat Wahyu pasal 20 dan pasal yang ke-21 ya. Nanti kalau sampai di sana kita akan lebih mendetil untuk membahas akan sisipan-sisipan tersebut. Jadi di pasal yang ketujuh ini adalah sesuatu yang dilihat oleh Yohanes sebelum malaikat membuka, sebelum Tuhan Yesus membuka akan meterai yang ketujuh. Jadi kita melihat di sini satu sisipan yang sangat menguatkan kita ya. Di tengah-tengah kita melihat Tuhan sedang menghakimi, Tuhan sedang melakukan sesuatu pengambilan kembali hak dan kekuasaan atas akte alam semesta ini ya. Nah, di situ Tuhan menunjukkan tentang ke 144.000 hamba-hamba Tuhan dikatakan di situ, tapi suku Israel ya. Jadi yang kedua sisipan itu adalah di antara trompet yang ke-6 dan trompet yang ke-7 yang tadi saya katakan di dalam pasal yang ke-11 nanti ya. Pada waktu trompet yang ke-6 setelah ditiupkan, trompet ke-7 juga merupakan satu sisipan ya. Lalu kemudian kita juga melihat di antara cawan yang ke-6 dan cawan yang ke-7 juga ada satu sisipan lagi ya. Jadi Tuhan memakai cara yang demikian untuk menuntun kita perlahan-lahan semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan juga di lain sisi menguatkan kita, menolong kita melihat sisi yang lain daripada keadaan penghakiman, kemudian tentang kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau bagian 7 ayat pasal yang ke-7 kita sungguh-sungguh melihat tentang pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang pertama daripada pasal yang ke-7. Ada seorang ahli bahasa Yunani, dia mengatakan istilah kemudian daripada itu kalau diikuti dengan aku melihat, yaitu suatu kata kerja yang bersifat persepsi, maka istilah kemudian itu tidak selamanya merupakan suatu kejadian yang mengikuti apa yang diceritakan, apa yang dilihat di dalam pasal yang ke-6 ya. Itu bisa, makanya kita namakan itu adalah suatu sisipan ya. Jadi itu penjelasan daripada ahli bahasa Yunani tadi. Baik, kita melihat di sini dia katakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.
Ya, kalau kita membaca akan komentari-komentari ataupun kita mendengar khotbah-khotbah, kadang-kadang kita akan juga mendengar ada orang yang bertanya ya tentang keempat penjuru bumi. Ya, mereka mengatakan, bukankah bumi itu bersifat bundar? Mengapa di sini dikatakan empat penjuru? Ya, apakah kita benar-benar bisa melihat empat penjuru daripada bumi? Ya, nah, memang ini merupakan satu pengungkapan yang bersifat figuratif ya. Jadi ada sebagian orang mereka memakai ayat ini juga untuk menentang keotentikan, kebenaran daripada firman Allah yang mengatakan firman Allah itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang percaya bumi itu bersifat bundar ya. Nah, sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan bumi itu bersifat rata ya. Jadi Alkitab kalau kita melihat dari zaman yang paling awal misalnya di dalam Ayub ya sendiri ya, di dalam Ayub pasal yang ke-26 ayat yang ke-7, Ayub mengatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan ya. Kita melihat ya di utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Jadi kita melihat Ayub sendiri di dalam masa kuno sekali ya, dia sudah dapat melihat bahwa bumi itu seperti sesuatu yang digantungkan di tengah-tengah kehampaan ya. Jadi itu adalah satu karya penopangan Tuhan atas bereksisnya bumi ini ya. Lalu kita melihat di dalam Yesaya juga dikatakan dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi kita melihat di sini dia juga mengatakan bulatan bumi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa hanya karena satu ayat lalu kita mulai membicarakan tentang apa namanya bumi itu uh, ajaran Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kita harus melihat secara keseluruhan Alkitab sebenarnya juga dari awal Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang keadaan bumi ya. Nah, memang kadang-kadang ada istilah-istilah tertentu yang dipakai di dalam Alkitab yang merupakan fenomenologis ya, merupakan sesuatu yang juga istilah-istilah yang sudah biasa dipakai ya. Misalnya tadi dikatakan empat penjuru bumi ya, itu sudah satu istilah yang sangat umum dipakai ya. Dan juga misalnya di dalam pasal yang ayat yang kedua dikatakan dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ya. Nah, kita tentu tahu bahwa matahari tidak terbit ya. Jadi bumi yang mengelilingi matahari. Tapi kalau kita tidak kita di sehari-hari juga tidak pernah mengatakan bahwa saya bangun pagi melihat bumi sedang mengelilingi matahari, tidak ya. Kita juga mengatakan matahari terbit. Jadi itu adalah istilah yang sudah sangat umum yang seringkali kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita di sini dikatakan kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi ya. Lalu ini adalah satu ajaran tentang bagaimana Tuhan pada waktu itu memakai dan melalui malaikat itu untuk bekerja di dalam bumi ya kita ini pada waktu Tuhan sedang menghakimi dunia ini ya. Jadi kita melihat di sini kita dikatakan supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut dan di pohon-pohon. Nah, kita dapat melihat satu hal yang bisa juga
membuat manusia menjadi gelisah kalau tidak ada angin ya. Kalau manusia sangat membutuhkan angin ya. Jadi kalau tidak ada angin kita mungkin juga bisa akan sangat kesusahan ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua yang tadi saya bacakan sedikit dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain. Jadi ini ada 4 malaikat yang menahan angin di 4 penjuru bumi. Kemudian dikatakan ada malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ya. Ia membawa meterai Allah yang hidup ya. Nah, kita melihat di sini dia katakan dia membawa satu meterai ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi saat itu keempat malaikat yang sedang menahan angin daripada keempat penjuru bumi, sebenarnya tugas mereka adalah apa? Saudara sekalian, kita melihat di sini ya, malaikat itu sebenarnya sedang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut ya. Itu adalah sesuatu yang cukup keras ya untuk kita sebagai umat yang tinggal di alam bumi ini. Tetapi dia katakan ya dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat itu ya. Apa yang dia katakan kita melihat di dalam ayat yang ketiga nanti bahwa dia masih mau memeteraikan ke 144.000 orang. Baik, dari sini kita pertama-tama melihat julukan yang diberikan oleh malaikat itu kepada Allah adalah Allah yang hidup ya. Jadi meterai yang disampaikan, meterai yang mereka pegang itu adalah meterai daripada Allah yang hidup. Ya. Nah, kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-20, ya mereka tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, hari ini kita melihat banyak orang mereka merasa mereka tidak membutuhkan Allah. Ya, kalau kita ingin menginjili seseorang, kita selalu menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu benar-benar bereksis. Nah, kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9 pada waktu mereka sedang menghadapi penghakiman Tuhan. Ya, jadi bukan berarti setelah manusia mengalami penghakiman mereka akan sadar. Ya, manusia sungguh-sungguh luar biasa sulitnya untuk bisa sadar. Ya, sungguh-sungguh sulit, saudara sekalian. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dari pasal yang ke-9 dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Nah, malapetaka yang sudah ditunjukkan kepada mereka, ketidakberdayaan manusia, ketergantungan manusia kepada Allah. Tetapi mereka setelah melihat semuanya itu, dikatakan mereka juga tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Nah, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Jadi di sini kita melihat ya pada waktu Yohanes mengembangkan akan pembicaraannya di dalam bagian pertama malaikat berseru Allah kita adalah Allah yang hidup. Tetapi manusia masih tetap lebih suka menyembah kepada berhala-berhala dan di sini juga ditekankan tentang karakteristik daripada berhala yang mereka sembah ya, yaitu berhala yang dari emas, dari perak, dan dari tembaga. Dan kemudian dari batu dan dari kayu, dan dijelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berjalan. Ya. Nah, manusia sebenarnya di hadapannya ada Allah yang hidup, bukan hanya dapat melihat, bukan hanya dapat
mendengar, bukan hanya dapat berjalan, bahkan sedang melakukan penghakiman. Tetapi manusia justru memilih berhala yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat berjalan. Itu adalah keadaan manusia yang menyedihkan, ya. Nah, di dalam Yesaya kita juga membaca tentang bagaimana Dewa Bel sudah ditunjukkan, ya, itu adalah suatu masa di mana orang-orang Israel, ya, mereka itu masih tetap menyembah kepada berhala lain. Ya, Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan. Dan di situ ada satu perbedaan di dalam bagian ini. Kita melihat dewa yang disembah baik oleh bangsa lain ataupun orang Israel mengikuti mereka, maupun Allah Israel, ya. Kita melihat dewa itu direbahkan, patung-patungnya juga diangkut, ya. Tetapi itu siapakah Tuhan? Dia katakan di dalam ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita melihat di situ kasih setia Tuhan yang berkepanjangan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah, ya, dia tinggalkan umatnya, ya. Bahkan dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi kita merasakan penyertaan Tuhan, ya. Orang Israel boleh menolak Tuhan, boleh meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, pada waktu kita sudah tidak berdaya, pada waktu kita sudah lemah, ya, di sini digambarkan dengan istilah sampai masa tuamu, sampai masa rambut putih putih rambutmu, ya. Jadi kita sudah memasuki masa-masa yang demikian. Dia katakan bahwa Tuhan tetap menggendong kita, menanggung kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, ya. Jadi dia mengatakan bahwa malaikat, ya, di dalam fase yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan bahwa malaikat yang satu yang muncul dari tempat matahari terbit itu membawa meterai Allah yang hidup, ya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memelihara kita sampai masa tua, dia tetap Allah kita, bahkan sampai putih rambut kita, Allah tetap menggendong kita. Itulah adalah kita, ya, Allah yang hidup. Lalu dia membawa meterai daripada Allah, dan dia berseru seperti dia katakan di dalam ayat yang ketiga, yaitu adalah isi daripada seruannya, ya. Isi daripada seruannya di dalam ayat ketiga dikatakan, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kita melihat di sini, ya, dia bumi, alam, laut, pohon-pohon akan dilenyapkan, akan dirusakkan, akan dihakimi, ya. Akan tetapi Tuhan tidak menjalankan semuanya itu sebelum dia memelihara akan hamba-hambanya, di sini dikatakan, ya. Jadi ke 144 orang yang nantinya akan dimeteraikan oleh Tuhan, ya. Kita tahu pada waktu meterai yang kedua dibuka, kedamaian di dalam dunia ini sudah diambil, ya.
Antikristus seolah-olah mengadakan perjanjian dengan umat Israel, tetapi perjanjian itu merupakan sesuatu yang sangat menekan mereka, seperti yang dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 ya. Dia membuat perjanjian yang begitu kuat dan banyak orang tidak dapat menanggungnya ya, sesuatu yang sangat berat ya bagi orang-orang Israel. Jadi pada waktu itu Israel dalam keadaan yang sangat menderita di tengah-tengah situasi yang demikian ya. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dan yang ketiga juga menunjukkan tentang bagaimana mereka itu dalam keadaan yang sangat menderita, saudara sekalian ya. Jadi kita melihat um, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap menjaga hamba-hambanya ya. Nah, ada orang berkata, apakah orang-orang Israel itu layak menerima pemeliharaan daripada Tuhan? Ya, bukankah mereka itu sempat menolak Tuhan, mereka itu pernah meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan apa arti daripada meterai yang akan dimeteraikan ya, ke atas dahi daripada hamba-hamba Tuhan itu adalah suatu klaim ya, suatu tanda tentang kepemilikan daripada Tuhan yang menunjukkan bahwa mereka adalah milik Tuhan ya. Hal ini mengingatkan kita tentang kejadian pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir ya. Tuhan juga ingin agar supaya mereka itu ya menaruh darah domba di palang pintunya supaya itu mengklaim bahwa umat-umat yang adalah milik Tuhan itu tidak akan ikut dihukum ya. Jadi kita melihat di sini sesuatu yang sangat indah. Tuhan setia memelihara umatnya. Tuhan setia memelihara kita ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidak setia. Ya, Dia akan selalu bersama dengan kita, Dia akan selalu menjaga, melindungi kita. Ya, nah di dalam Efesus juga di pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kita juga dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Nah, kalau kita melihat di selanjutnya nanti kita akan melihat tentang ke 144 tua-tua ke 144.000 hamba-hamba Tuhan itu. Ya, lalu di dalam ayat yang keempat dimulai dengan penjelasan tentang siapakah hamba-hamba Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi ya. Jadi dikatakan di sini, dan aku melihat jumlah mereka yang dimeteraikan itu ya 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi kita melihat di sini ada banyak perdebatan, ya, ada banyak perdebatan kalau saudara membaca tentang ke 144.000 seperti saya katakan tadi, ada ajaran sesat mengklaim bahwa itu adalah jumlah mereka yang nantinya akan masuk surga ya. Lalu juga kita melihat ada sebagian orang yang ada juga orang-orang yang sangat mempunyai otoritas di dalam penafsiran firman Tuhan, mereka percaya bahwa 144.000 orang ini adalah orang-orang Kristen ya, orang-orang percaya ya, karena kita adalah Israel yang baru ya. Jadi kedua belas suku itu juga merupakan lambang daripada orang-orang Kristen ya, itu sebagian orang percaya demikian ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam seluruh
kitab Wahyu, ya kita menemukan, ya kita sudah percaya bahwa gereja sebenarnya pada waktu itu sudah diangkat, ya. Jadi ini ke 144.000 sebenarnya bukan gereja, ya, bukan gereja, melainkan mereka adalah orang-orang Israel, ya, adalah orang-orang Israel yang masih tinggal di bumi, dan sebagian besar orang percaya bahwa mereka 144.000 itu adalah satu angka yang benar, ya, artinya itu bukan sesuatu angka yang kira-kira, ya. Kalau kita pada waktu Petrus berkhotbah, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kemudian kita melihat ada berkira-kira 3.000 orang yang bertobat, itu menggunakan istilah kira-kira, ya. Tetapi di sini tidak. Di sini menggunakan angka yang sangat jelas. Bahkan setiap suku dikatakan ada 12.000, ya. Jadi itu adalah satu angka yang dituliskan dengan sangat jelas, dan ke 144.000 orang ini adalah orang-orang Israel, mereka yang kemudian bertobat, ya, mengenal Tuhan, mereka dimeteraikan oleh Tuhan. Nah, kalau dikatakan Tuhan yang memeteraikan mereka, berarti pertobatan mereka juga tidak mengandalkan kemampuan mereka untuk mengakui Tuhan, ya. Itu sama seperti kita, ya. Kita percaya bahwa manusia itu secara total sudah rusak karena dosa, kita sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita perlu Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menerangi hati kita, meyakinkan kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ke 144 orang ini dikatakan sebagai hamba-hamba Allah karena mereka dimeteraikan, karena mereka dipanggil, ya, karena mereka dipilih oleh Allah, ya, untuk melayani Tuhan, ya. Nah, istilah hamba di dalam bahasa aslinya adalah doulos, ya. Jadi bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memeteraikan mereka, ya, Tuhan sendiri yang memeteraikan mereka. Kita waktu membaca Yakobus juga menyebut dirinya sebagai hamba Allah, ya, hamba Tuhan Yesus, ya. Kita melihat Petrus juga menyebut dirinya sebagai hamba, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa pertama-tama mereka diselamatkan dan kemudian mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya. Nah, memang ada sebagian orang, ya, pada waktu melihat akan susunan ini, ya, mereka mengatakan bahwa bukankah orang-orang Israel ada 10 suku yang sudah hilang, ya, sejak 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Mereka sudah ditawan dari tahun 722 sebelum Masehi, ya. Jadi mereka sudah ditawan, dibawa pergi oleh orang-orang Syria, dan kemudian kita juga melihat History Channel mengatakan bahwa orang Israel sudah hilang, ya, tidak ada lagi. Kelihatannya kedua belas suku ini tidak mungkin orang Israel karena mereka sudah hilang. Tapi kalau seandainya kita kembali sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, Paulus misalnya 700 tahun setelah umat Israel ini hilang, setelah umat Israel ini ditawan, ya, dia masih menyebut kedua belas suku kita, ya, kedua belas suku Israel. Dia masih percaya, ya, Tuhan menggerakkan dia untuk menyampaikan tentang eksistensi daripada kedua belas suku itu, ya, tidak hilang. Yakobus pada waktu dia menulis surat juga dikatakan Yakobus menulis suratnya kepada kedua belas suku yang tersebar, ya. Jadi
kita melihat di sini walaupun setelah 700 tahun umat Israel ditawan, sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain, ya sudah tidak kelihatan sukunya, ya tetapi baik Paulus maupun Yakobus mereka masih tetap percaya bahwa mereka adalah masih terdiri dari 12 suku. Ya, itu adalah satu kenyataan tentang kesetiaan Allah. Ya, walaupun hari ini kita tidak tahu di mana mereka, tetapi Tuhan tahu, ya, Tuhan mengenal mereka. Ya, nah seorang menunjukkan satu contoh, misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36, ya kita melihat ada satu orang yang berasal dari suku Asyir. Walaupun dikatakan suku Asyir itu sudah hilang, tetapi Ana, ya putri daripada Panuel, dia adalah suku Asyir. Jadi kita mengetahui bahwa Tuhan bisa memelihara, ya kalau kita tidak mengenal mungkin kita tidak mengetahui, ya tapi Tuhan mengetahui. Dengan kata lain, ya pada waktu kita melihat Tuhan menyediakan bagi umat Israel suku-suku dan juga jumlah-jumlah daripada setiap suku untuk dimeteraikan, untuk dipakai sebagai hamba-hamba Tuhan, ya untuk menyampaikan Injil Allah pada waktu setelah gereja diangkat, ya. Nah, waktu itu gereja sudah diangkat, tidak ada gereja di dalam bumi ini, ya. Nah, inilah hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kasih-Nya. Nah, dari sini kita melihat bahwa eksistensi daripada ke-144.000 orang Yahudi, orang keturunan Israel, mereka bereksis semata-mata menyingkapkan tentang karakter Allah yang 100% setia kepada umat pilihannya. Ya, walaupun orang Israel melupakan dia, meninggalkan dia, tidak percaya kepada dia, ya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, nah ada juga sebagian orang mengatakan bahwa orang Israel tidak pantas menerima akan kepercayaan yang begitu besar daripada Tuhan, karena mereka hari ini boleh kelihatan sekali mereka sangat jauh daripada Tuhan, ya, yang menyalibkan Tuhan, yang berteriak untuk salibkan dia, ya. Tetapi ya kalau seandainya kita mengatakan tidak pantas, ya tidak ada seorang pun dari kita yang pantas, ya. Nah, kita hanya bisa mengatakan eksistensi mereka semata-mata menunjukkan kesetiaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dia tetap setia memelihara umat Israel karena Tuhan belum selesai dengan umat Israel. Tuhan masih mau memakai umat Israel. Jadi dia menyediakan ke 144.000 orang Israel, ya. Nah, dan kita percaya ini adalah angka yang literal, ya, artinya angka yang benar-benar 144.000, ya, karena setiap suku dikatakan memiliki 12.000, ya, untuk dimeteraikan, ya. Jadi kita melihat di sini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setianya. Nah, sedikit kita membandingkan tentang ke-12 suku yang disebutkan di sini, ya. Karena ada suku-suku yang tidak disebutkan sehingga ada orang mengatakan di mana mereka, ya. Kalau kita bandingkan, saya ada satu tabel di sini yang kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-46, ya, istri daripada Abraham, Lea dan Rahel, kemudian kedua hambanya Silva dan Bilha, ya. Jadi
ada 6 anak yang dilahirkan oleh Lea, ya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Kemudian dari hamba Lea ada 2 anak yang dilahirkan, yaitu dari Gad dan Asher. Ya. Kemudian Rahel melahirkan 2 anak, ya. Jadi ini 10 ini keloncat, ya. Jadi 2 anak yaitu Yusuf dan Benyamin, ya. Lalu Bilha melahirkan 2 anak yaitu Dan dan Naftali, ya. Jadi mungkin saya koreksi sebentar di sini lebih coba lihat bisa. Tidak apa-apa lah. Lalu kemudian kita melihat pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan, ya, memasuki tanah Kanaan, nama Lewi tidak ada di sini, ya, karena kita tahu bahwa Lewi melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, dan mereka akan didukung oleh ke-12 suku yang lain, ya. Dan tetap 12 karena Yusuf tidak ada namanya di dalam, dan nama 2 anaknya yang dimasukkan di dalam, ya, pada waktu pembagian tanah Kanaan, ya. Jadi tetap 12 suku, ya. Nah, lalu kemudian di dalam Wahyu kita melihat ada satu suku yang tidak ada, ya. Lewi dimasukkan kembali, tetapi suku Dan tidak ada di dalam sini. Nah, ada sebagian orang berargumentasi mengatakan karena Dan melakukan terlalu banyak dosa, ya, benar, banyak kesalahan, sehingga suku Dan dihapus, ya. Mereka menggunakan misalnya Imamat pasal yang ke-24 ayat yang ke-11, suku Dan menyembah berhala. Kemudian Hakim-Hakim pasal yang ke-8 30 sampai 31 juga menunjukkan tentang kesalahan mereka yang tidak dapat diampuni, kata mereka, sehingga dikatakan di sini, ya, suku Dan dihapus, ya, secara total, sehingga pada waktu Wahyu itu suku Dan sudah lenyap, sudah tidak ada. Mungkin saudara akan juga melihat tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah yang mengatakan Tuhan menghapus suku Dan dan sebagainya. Mereka akan menyampaikan banyak kesalahan-kesalahan Dan, ya, seperti pusat-pusat ibadah palsu yang didirikan di Beersheba, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 juga menunjukkan tentang bagaimana suku Dan itu melakukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan Tuhan, sehingga mereka mengatakan bahwa suku Dan dihapus karena kesalahan mereka. Tetapi kembali kita melihat di dalam 12 suku ini tidak ada satu suku pun yang kalau boleh dikatakan tetap mengasihi Tuhan, ya. Jadi kembali kita tadi tekankan bahwa eksistensi ke-144.000 orang Israel yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang dimeteraikan itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan, ya, adalah anugerah Tuhan, adalah kesetiaan Tuhan memelihara mereka. Jadi Dan walaupun mereka melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Karena kalau kita melihat lagi di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, suku Dan keluar lagi, muncul lagi. Jadi pengertian saya, ya, itu satu pengertian saya sendiri. Saya percaya mungkin pada waktu Tuhan memanggil ke-12 suku itu untuk melakukan penginjilan, ya, untuk memenangkan orang-orang Yahudi, dia tidak mengikut sertakan suku Dan, mungkin, ya. Itu kepercayaan saya. Ada orang mengatakan, oh, karena penulis-penulis Alkitab suka menggunakan 12 suku sehingga pasti ada salah satu suku yang dibuang, katanya. Tapi saya tidak merasa itu sesuatu yang Tuhan pakai, ya. Saya percaya bahwa Tuhan, misalnya Lewi, ya, di tanah Kanaan mereka tidak menerima karena ada alasan Tuhan, ya. Tuhan mau memakai mereka secara full time, tidak perlu memikirkan tanah mereka, tidak perlu memikirkan harta mereka. Mereka akan didukung oleh suku-suku yang lain, ya. Tetapi pada waktu Wahyu di dalam masalah melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, kembali Lewi disatukan dengan suku-suku yang lain. Jadi Tuhan mengambil atau menempatkan satu suku
suku, di dalam kedua belas suku Israel itu, saya percaya Tuhan mempunyai alasannya. Ya, jadi kita walaupun tidak 100% tahu akan alasan Tuhan, tetapi kita melihat bahwa suku Dan tidak berada di sini bukan dihapus sama sekali, karena di dalam kerajaan 1000 tahun nanti suku Dan akan tetap ada, yang akan menunjukkan kepada kita suku Dan tetap ada. Ya, nah ke 144 orang Israel itu disebut sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Allah. Mereka melayani, dan hasil pelayanannya adalah mereka mengumpulkan, ya, orang yang begitu banyak, ya. Jadi ada sebagian orang percaya bahwa ini adalah suatu keselamatan yang hebat, ya, keselamatan yang hebat di tengah-tengah penghakiman Tuhan, ya, karena ke 144.000 orang Israel yang telah menyerahkan diri, menerima meterai daripada Roh Kudus, kemudian keluar pergi untuk melayani Tuhan, ya, membawa jiwa kepada Tuhan. Dan yang pasal yang ke-9 ini merupakan kumpulan daripada orang-orang yang dimenangkan oleh 144.000 orang itu. Nah, kalau 144.000 itu adalah orang Israel dari suku-suku yang berbeda. Kalau yang di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Kalau tadi bisa dihitung, ya, 144.000. Kalau ini tidak terhitung banyaknya. Kalau tadi adalah dari suku-suku Israel, ke-12 suku, ya. Kalau ini dari segala bangsa, segala suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, ya. Nah, daun palem kita ingat pada waktu Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-12, dia memasuki akan kota Yerusalem, dia juga dielu-elukan sebagai raja. Tetapi suara yang mengelu-elukan Tuhan Yesus sebagai raja dengan sangat cepat berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Nah, itu terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia adalah raja di atas segala raja, ya. Jadi orang-orang yang diselamatkan juga sama, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu tanda kemenangan, ya, tanda kemenangan. Tuhan kita sudah menang daripada di dalam peperangan rohani untuk menyelamatkan kita, ya. Jadi bagian pertama kita melihat Tuhan memanggil ke 144.000 hamba-hambanya. Di bagian kedua kita melihat hasil pelayanan daripada hamba-hamba Allah itu, yaitu sejumlah besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan mereka dari segala bangsa. Nah, ini mengingatkan kita akan panggilan Tuhan kepada Abraham. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam pasal yang ke-28, sekali lagi Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, memang hari ini kita sebagai gereja adalah anak-anak Abraham di dalam iman. Ya, kita juga menerima panggilan dan misi yang Tuhan percayakan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa.
di bumi ini. Tetapi satu hari gereja akan diangkat, ya. Tetapi pekerjaan Tuhan di dalam diri orang Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya kepada orang Israel. Jadi ke 144.000 yang dia sebutkan dari setiap suku itu nantinya akan menggenapi akan panggilan ini, ya. Apa yang belum diselesaikan oleh gereja karena gereja sudah diangkat akan nantinya diselesaikan oleh ke 144.000 orang ini, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah sehingga kita melihat banyak orang akan diselamatkan, ya. Dari Yesaya pasal yang ke-42 dan ke-6 dikatakan, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia." Perhatikan, ya, perjanjian bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi orang-orang Israel saat ini tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak mengerti akan panggilan yang demikian. Tetapi satu saat nanti Tuhan akan memakai mereka kembali setelah gereja diangkat di surga, ya. Jadi ke 144.000 itu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya. Ada seorang pernah mencoba memberikan satu sejenis ilustrasi, ya, tentang Paulus. Pada waktu Paulus sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, sama seperti ke 144.000 orang Israel ini, mereka tidak mengenal Tuhan, ya, mereka menentang Tuhan. Jadi setelah Paulus dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan, kemudian dipakai oleh Tuhan, kita melihat Paulus tidak perlu lagi belajar banyak karena dia bisa bahasanya, karena dia mengerti akan Alkitab dengan jelas, ya, khususnya pada waktu itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga kita melihat, kita boleh katakan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Perubahannya sangat cepat, ya. Nah, demikian juga dengan ke 144.000. Mereka juga orang Yahudi yang mempunyai latar belakang Ibrani, ya. Mereka mengerti bahasa Ibrani, mereka juga mengerti Alkitab orang Ibrani. Jadi nantinya pada waktu Tuhan memakai mereka, mereka akan mengenal Yesus Kristus yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu. Saat ini mata mereka belum terbuka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Sehingga ada orang memberikan ilustrasi mengatakan, bayangkan, ya, 144.000 kali, ya, Paulus, ya. Jadi Paulus satu aja dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nanti ada 144.000 orang yang mempunyai latar belakang seperti Paulus yang dimeteraikan kemudian menjadi hamba-hamba Allah untuk dipakai oleh Allah untuk memenangkan jiwa, katanya. Nah, itu akan sangat luar biasa, sehingga di dalam ayat yang ke-9 tadi kita melihat dikatakan ada jumlah, ya, kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Jadi banyak orang percaya bahwa bagian yang pertama tentang hamba-hamba Allah yang dipanggil, kemudian mereka melayani dari ayat yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, kita melihat tentang hasil daripada pelayanan mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak terhitung itu adalah hasil daripada pelayanan mereka. Nah, pada waktu Yohanes melihat akan mereka, ya, yang kumpulan yang tidak dapat terhitung di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di situ kita melihat puji-pujian mereka yang luar biasa, ya. Jadi dikatakan di sini, dan dengan suara nyaring mereka berseru. Nah, istilah seru di sini itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dianiaya, ya. Ini juga mereka juga berseru, ya. Nah, kita ingat pada waktu kita membahas tentang pasal yang ke-5, ya, juga ada seruan yang demikian. Nah, sekarang juga kita melihat mereka dengan suara yang sangat keras, mereka berseru,
Ya, seruannya lain. Di sini dikatakan keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Nah, itu adalah satu penyembahan, satu pujian kepada Allah. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Nah, di satu sisi kita melihat malaikat yang dimaksudkan di sini berbeda dengan tua-tua. Berarti kita pernah menjelaskan bahwa tua-tua itu bukanlah malaikat yang dikatakan di sini, ya. Lalu kemudian kita melihat dikatakan di sini bahwa ya, ayat yang ke-10 ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita melihat isi daripada penyembahan. Kadang-kadang kita melihat penyembahan hari ini ya berbeda sekali dengan apa yang dilakukan di surga nanti. Ya, kita melihat satu rasa hormat, satu rasa ketidaklayakan, ya bersujud di hadapan Allah. Bukan memilih lagu yang saya sukai, bukan mendengar kata-kata yang saya sukai, bukan mencari sesuatu untuk kepuasan diri sendiri, sama sekali tidak. Penyembahan yang sejati adalah terfokus kepada kemahakudusan Allah. Dikatakan di sini puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan, semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Jadi suatu penyembahan, ya, penyembahan yang luar biasa. Ini adalah suatu penyembahan yang sejati, ya, kita melihat di surga. Jadi hari ini sebenarnya kita perlu juga belajar untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar, ya. Jangan kita terlalu gampang mengikuti cara dunia, ya saudara sekalian. Hari ini banyak orang memakai cara dunia di dalam penyembahan mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka benar-benar menyembah Tuhan atau hanya untuk merasa sesuatu yang enak setelah menyembah, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus selalu kita perhatikan, kita harus selalu hati-hati mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita melakukan begitu banyak waktu untuk menyembah Tuhan, tetapi cara kita adalah salah di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak ingin satu hari nanti kita Tuhan sampai di surga kita baru tahu, oh ini baru benar-benar suatu penyembahan yang sejati. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, ya. Jadi ada satu seperti tanya jawab, ya, satu percakapan. Dikatakan di dalam ayat ke-13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Jadi dia datang kepada Yohanes, dia berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ya. Nah, itu ditanyakan kepada Yohanes. Yohanes kelihatannya tidak dapat menjawab. Ya, nah kita tidak dapat menjawab itu tidak apa-apa. Ya, Yohanes menjawab apa? Indah sekali jawabannya. Dia mengatakan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, katanya. Ya, kadang-kadang kita ditanya, kita juga kalau tidak tahu ya tidak tahu, ya, karena kita tahu Tuhan kita juga tahu, dan di sini tua-tua itu tahu, ya. Jadi Yohanes mengatakan, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu, katanya, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-14 ya bagian B dikatakan, lalu ia, yaitu tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yaitu mereka sudah percaya kepada Tuhan. Perhatikan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, kalau kita tetap berpegang pada keyakinan kita,
masa kesusahan besar itu gereja sudah tidak ada di dalam dunia ini. Ya, jadi orang-orang yang demikian keluar dari kesusahan besar adalah pada waktu kesusahan besar, penghakiman Tuhan itu sudah dijalankan. Ya, mereka itu sudah mulai menderita dan ada hamba-hamba Tuhan yang dikatakan 144.000 itu pergi untuk memenangkan mereka sehingga mereka mengenal Tuhan, ya, mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini tua-tua itu pertama-tama bertanya, kemudian pada akhirnya dia juga yang memberikan jawaban, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 adalah satu hal yang sangat indah. Ya, itu berbicara tentang bagaimana mereka melayani Tuhan, kemudian juga menunjukkan bagaimana Tuhan mencukupi akan kebutuhan mereka, kemudian bagaimana Tuhan menjadi gembala bagi mereka. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah ya dilihat oleh Yohanes yang terjadi pada kumpulan besar yang tidak dapat dihitung itu. Pertama di dalam ayat ke-15 dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci. Ya. Nah, istilah karena itu adalah alasan mengapa mereka diselamatkan. Tujuan mereka diselamatkan adalah untuk siang malam melayani di bait suci. Dan Tuhan membentangkan kemahnya di atas mereka. Itu adalah satu hal yang sangat indah. Ya, nanti di surga nanti kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bersama-sama dengan semua orang ini, kita akan menyembah Tuhan, melayani Tuhan siang dan malam. Itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Itu adalah perlindungan daripada Tuhan sendiri. Dan dikatakan sebab apa? Sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi itulah keadaan orang-orang yang keluar daripada masa kesusahan besar itu, ya. Di tengah-tengah penghakiman Tuhan mereka disadarkan, kemudian mereka kembali mengingat akan firman Tuhan yang pernah mereka mendengarkan, atau pada waktu itu 144.000 hamba-hamba Allah yang pergi memenangkan mereka. Ya, setelah itu masa depan mereka, nasib mereka secara total berubah. Tadinya mereka berjalan kepada kebinasaan, tetapi sekarang mereka boleh siang dan malam melayani Tuhan di bait sucinya. Nah, kalau mereka yang hanya mengenal Tuhan pada masa kesusahan punya berkat yang begitu besar, kita juga akan bersama-sama mereka menikmati berkat yang demikian, ya. Jadi kita bersyukur melalui pasal ini kita melihat satu sisipan Tuhan ingin memberitahukan kepada kita di sisi lain daripada manusia yang sedang dihakimi Tuhan, ya. Nah, Tuhan sedang menjalankan penghakiman di dalam pasal yang ke-6, kemudian nanti kita juga akan melihat pembukaan meterai yang ke-7, Tuhan menjalankan penghakiman, ya. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian Tuhan juga menunjukkan kepada kita tentang sisi lain, mereka yang mau bertobat, mereka yang mau kembali kepada Tuhan, hidup mereka secara total diubah oleh Tuhan. Dan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, diberkati hidup mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka, dan Tuhan menggembalakan mereka. Sungguh luar biasa indahnya, ya. Jadi kita melihat dua sisi yang berbeda, sisi yang gelap. Ya, di tengah-tengah kegelapan kita melihat sisi yang indah, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai kita pada hari ini sebelum Tuhan datang, sebelum masa sengsara datang, sebelum Tuhan menghakimi dunia ini, kita juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa lebih banyak jiwa untuk kemuliaannya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini ya. Mungkin kita masuk doa dulu ya.